Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Widya Damayanti dari kelas 12B Keperawatan, nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Yang pertama yaitu ada pengertian ihsan. Pengertian ihsan dari sisi kebahasaan. Kata ihsan berasal dari kata kerja fi'il, hasanun, yahsunu, hasanan, yang artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana, yuhsinu, ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Nah, sedangkan menurut istilah, ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril ketika beliau menjelaskan makna ihsan, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu. Jadi, ihsan adalah beribadah dengan ikhlas, baik berupa ibadah khusus seperti sholat dan sejenisnya, maupun ibadah umum yaitu aktivitas sosial. Yang kedua yaitu perintah berlaku ihsan. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan agar kita berbuat ihsan. Salah satunya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ihsan. Yang pertama yaitu ada ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berlaku ihsan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ibadah khusus yang disebut ibadah mahdah seperti sholat, puasa, dan sejenisnya, ataupun ibadah umum yang disebut dengan ibadah gairu mahdah atau ibadah sosial seperti belajar mengajar, berdagang, makan, tidur, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang kedua yaitu ada ihsan kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada ihsan kepada kedua orang tua, yang kedua yaitu ada ihsan kepada kerabat karib. Ihsan kepada kerabat karib adalah dengan cara silaturahmi. Silaturahmi adalah kunci mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, sebab paling utama terputusnya hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya adalah karena terputusnya hubungan silaturahmi. Yang ketiga yaitu ada ihsan kepada anak yatim. Berbuat baik kepada anak yatim adalah dengan cara mendidiknya dan memelihara hak-haknya. Yang keempat yaitu ihsan kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada fakir miskin adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka, terutama pada saat mereka mendapatkan kesulitan. Yang kelima yaitu ada ihsan kepada tetangga. Yang keenam yaitu ihsan kepada tamu. Ihsan kepada tamu adalah dengan cara menghormati dan menjamunya. Yang ketujuh yaitu ada ihsan kepada karyawan atau pekerja. Yang kedelapan yaitu ada ihsan kepada sesama manusia. Yang kesembilan yaitu ada ihsan kepada binatang. Ihsan kepada binatang adalah dilakukan dengan cara memberikan makanan, memberikan minuman, atau merawat binatang-binatang tersebut. Yang terakhir yaitu ada ihsan kepada alam sekitar. Terakhir yaitu ada makna dan manfaat ihsan. Kebaikan akan berbalas kebaikan adalah janji Allah dalam Al-Quran. Berbuat ihsan adalah tuntutan kehidupan kolektif, karena tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Maka Allah menjadikan saling berbuat baik sebagai sebuah keniscayaan. Berbuat baik atau ihsan kepada siapapun akan menjadi sebab terjadinya balasan dari kebaikan yang dilakukan. Karena demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan aturan bagi makhluknya, sunatullah, bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan juga. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.